Saya percaya karena hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Bapak, kami bersyukur kami punya Allah yang hidup, Allah yang punya rancangan yang luar biasa. Bahkan Engkau bekerja sampai saat ini dengan dahsyatnya Tuhan. Kami percaya kami mendekati hadirat-Mu, kami masuk hadirat-Mu. Di dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Kami ingin berjumpa dengan Engkau Bapa. Kami masuk dalam hadirat-Mu. Dalam hadirat-Mu ada sukacita. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, sujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu yang ku rasa hadirat-Mu. Oh, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Kita bangkit berdiri bersama-sama, nikmati hadirat Tuhan. Oh, aku percaya Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, sujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya. Oh, Yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran. Hadirat-Mu memenuhi, haleluya, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Katakan sama-sama, hadirat-Mu Tuhan. Oh, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku rasa hanya Kehadiran
hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku rasa hanya kemuliaan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu, yes, memenuhi dalam hidup kami Tuhan. Oh, penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu Tuhan. Oh, hadirat-Mu memenuhi, haleluya, hadirat kudus penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Hanya kemuliaan-Mu yang ku nampak, hanya kemuliaan-Mu yang ku nampak, hanya kemuliaan-Mu. Haleluya. Ku menikmati sukacita-Mu. Oh, haleluya, haleluya, tiada lapasi. Glory, 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 glory. Tiada labarala, yes, tiada labarala. Tiada labarala, yes, ku menikmati masuk dalam hadirat-Mu. Ku menikmati Tuhan, dalam hadirat-Mu ada kebebasan, dalam hadirat-Mu ada kelepasan, dalam hadirat-Mu Tuhan ada kekuatan baru. Dalam hadirat-Mu Tuhan, oh, ada sukacita yang begitu luar biasa. Pengharapanku, perlindunganku. Saya percaya Roh Allah tinggal hadir di tempat ini. Hadirat-Nya memenuhi dalam hidup kita. Yang rindu, yang mencari wajah-Nya, maka dikatakan ditemui. Kita angkat tangan sama-sama. Hadirat-Mu memenuhi, ya Tuhan. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu. Hadirat-Mu memenuhi, ya, haleluya, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan.
sukacitamu pagi hari ini mengalir seperti mata air dan tidak pernah habis dan tidak pernah kering. Luar biasa. Terima kasih dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Silakan kasih tos ya. Tosnya boleh cekat gini ya? Boleh ya? Saya belum ada perintah kok. Tos. Tuhan memberkati kamu. Haleluya. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Di dalam pujian ada kuasa yang begitu dahsyat. Kekuasaanmu lawan kita. Tuhanlah kita bertata di atas pujian umatnya. Tuhanlah kita bertata Di atas umatnya. di atas pujian umatnya. Oh, bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. ada Kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Kepada kuasa dalam pujian, yang sanggup melawan kekuatan lawan. ada kuasa Dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. kepada kuasa Dalam pujian, yang sanggup membuka kekuatan lawan. Tuhanlah kita bertata di atas pujian umatnya. atas pujian umatnya. Tuhanlah kita bertata Menari buat Tuhan. Haleluya. atas pujian umatnya. Bila Allah di tempat ini. Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Kepada kuasa Dalam pujian, yang sanggup membuka kekuatan lawan. Tuhanlah kita bertata atas pujian umatnya. Tuhanlah kita bertata atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tempat kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. ada kuasa. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Kepada kuasa dalam pujian. Yang sanggup membuka Ada kuasa. kekuatan Ada kuasa. Semua. dalam pujian, Yes. bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Kepada Kuasa dalam pujian, yang sanggup Lagi kejar ada kuasa. Ada kuasa. dalam pujian, bernyanyilah Segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian. sanggup membuka kekuatan lawan. Ada kuasa. Dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan Jiwa. Ada kuasa dalam pujian. yang sanggup membuka kekuatan lawan. Yang sanggup membuka Kekuatan Yang lawan, sanggup. yang sanggup membuka kekuatan lawan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara percaya bahwa Tuhan saudara Tuhan yang begitu dahsyat. Apapun yang terjadi, kita tetap percaya bahwa Allah kita punya rancangan yang begitu hebat. Amin. Dia tempat perlindungan kita, dia tempat pengharapan kita, pengharapan kita. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya.
Tuhan kita besar, dasar, ajaib jalan-jalannya, ajaib karyanya. Katakan, Tuhanku besar, Dialah yang terbesar di dalam hidupku. Takkan ku ragu kasih setiamu beserta Katakan sama-sama, perlindunganmu, pertolonganmu naungiku, perlindunganmu. perlindunganmu bagianku. Allah Allah kebanggaanku, kau turunkan keselamatan, selamat Bukan tolong, kau sukacita dalam hatiku. Yesus kau rajaku. Katakan sama-sama, Tuhan besar. Tuhanku besar, Dialah yang terbesar. di dalam hidupku. Takkan ku ragu Kasih setiamu. besertaku Sama-sama dengan pertolonganmu. perlindunganmu naungiku, Perlindunganmu bagian kami Tuhan. perlindunganmu bagianku. Yesus kau rajaku. Bukan selalu memujimu, Yesus kau rajaku. Namanya Haleluya. Sukacita Allah mengalir seperti sungai yang tidak pernah kering. Amin. Amin. Saudara pulang mendapat kekuatan baru. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Amin. Tuhan tetap bekerja di tempat ini. Dia melakukan apapun yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Tuhan sedang membangun jemaatnya sesuai dengan rancangan yang begitu luar biasa. Kita memberikan persembahan untuk kas sosial. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku
persembahkan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Karena Engkau ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah Seperti Engkau, sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup haleluya lepas dari kasih-Mu. kasih-Mu menyelamatkan. Dan beriku pengharapan. Ini ku persembahkan, ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Karena Engkau ini menyenangkan hati-Mu. Karena aku tahu ini menyenangkan hati-Mu. kita siapkan hati kita untuk dengan firman Tuhan. Firman Tuhan tetap membangun di dalam iman rohani kita untuk menghadapi kondisi di hari-hari ini. Dia adalah Bapa yang luar biasa, yang selalu mendengar pergumulan kita, doa-doa kita, membuat hati kita tenang. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Dia selalu menemani hidup kita. Kau temani aku, Roh-Mu bekerja Selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersama-Mu. Mengalir, kita bangkit bersama-sama. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersama-Mu. Bapa, Dia Bapa yang selalu mengerti dan dekat dengan kita. Bapa kau mendengar, nyanyikan dengan segenap hatimu dengan sungguh-sungguh. seruan hati-Mu. Itu hebatnya Kau Bapa. Tak pernah
di surga, kami bersyukur karena perbuatan-perbuatan yang ajaib dalam hidup kami secara pribadi, hidup kami secara berkeluarga dan secara bergereja. Terima kasih Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, sehingga kami tidak sama lagi setelah kami mendengar firman Tuhan ini. Allah Roh Kudus, kiranya Engkau urapi hamba-Mu ini, urapi kami semua yang mendengar, sehingga kami semua diberkati dan menjadi anak-anak Tuhan yang tidak cengeng, yang tidak gampang mengeluh, tetapi menjadi anak-anak Tuhan penggerak, anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan, yang kuat dan tahan menghadapi serangan-serangan kuasa kegelapan yang dilancarkan pada hari-hari ini. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, dan semua jemaat yang siap dengan firman Tuhan katakan Amin. amin. Silakan duduk kembali. Baik, saudara. Shalom semuanya. Firman Tuhan hari ini adalah tentang kesetiaan, ya, berkisar tentang keluarga, tentang kesetiaan. Gerejaku adalah keluargaku. Kalau keluarga kuat, gereja kuat, komsel kuat, ya, saudaraku. Kalau keluarga diberkati, beberapa serangan-serangan yang kuasa kegelapan saya telah membaca dalam Badan Statistik Pusat, ya. Perceraian tahun 21 itu hampir setengah juta. Dibanding dengan tahun 2020 itu hanya sekitar 200 sekian. Jadi double. Saudaraku, naiknya pasangan sampai setengah juta. Nah, tahun 22 ini saya kira bisa mendekati 1 juta pasangan. Karena apa, saudaraku? Memang karena dunia kita dan menginjak kedatangan Tuhan yang kedua, dan kita akhir zaman ini sudah dekat, dan tidak banyak waktu iblis untuk menyesatkan manusia. Itu sebabnya dia berusaha masuk ke keluarga-keluarga, ke suami-suami, kalau nggak bisa ya ke istrinya, nggak bisa ke anak-anaknya. Bagaimana supaya keluarga yang diciptakan Tuhan pada awalnya sebagai lembaga yang awal, sebelum ada gereja, sebelum ada pemerintahan, ya, sebelum ada sekolahan, sebelum ada organisasi, klub apapun, Tuhan telah menciptakan manusia dalam sebuah keluarga, suami istri Adam dan Hawa. Karena di surga sendiri tercermin yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, itu sebabnya setan berusaha merusak ini dari sejak semula, saudaraku. Nah, kalau kita lihat perkembangan perceraian di Indonesia perkembangannya tentang perceraian nomor 2 di seluruh Asia. Saya belum melihat siapa yang nomor 1, tapi cukup tinggi, saudaraku, ya. Pornografi yang masuk di Indonesia kurang lebih kontennya sekarang ini ada 1.100.000 konten pornografi. Itu momok dan yang berusaha untuk menyerang demikian ganasnya, ya, sehingga saudara-saudara akan mengharapkan pasangan seperti yang saudara tonton dan seterusnya, blue film. Nah, itu pemerintah berusaha untuk menutupi, untuk mengenyahkan beberapa, mungkin ratusan ribuan, muncul lagi, bayangkan 1.100.000 konten, saudaraku, pornografi, ya. Belum lagi medsos, media sosial
Indonesia ini termasuk salah satu negara yang terbesar pengguna internet, saudaraku. Jadi akses ke sana semakin banyak, ya, sehingga Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak punya cadangan, persiapan cadangan di pikiran ini tentang firman, tentang komsel, bagaimana kita melayani Tuhan dan sibuk di ladang Tuhan, maka itu akan bisa menyerang Bapak Ibu Saudara dan akan membabi buta, seperti dikatakan dalam Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Dia mencuri keharmonisanmu, saudaraku, mencuri kesatuan hati, mencuri anak-anakmu ke narkoba, ke free sex, mencuri istri, kondisi suami, dan sebagainya. Nah, karena kondisi yang seperti itu, Bapak Ibu Saudara harus punya kokoh kuat, fondasi yang kuat. Nah, biasanya fondasi itu tidak kelihatan. Nah, kalau saudara lihat rumah, arsitek yang baik itu biasanya kalau membangun rumah ya diperkirakan pertama fondasinya harus bagus, harus cukup dalam, sesuai dengan tingginya bangunan. Semakin tinggi bangunan, semakin kuat fondasinya. Dan dia harus memilih jangan sembarangan material, ya, mesti harus material yang kuat. Itu untuk membangun. Dan yang ketiga harus memikirkan siapa yang tinggal di dalam rumah, supaya nanti orangnya betah dan juga tidak dilanda angin, tidak roboh atau tidak reot atau tidak retak. Nah, itu semuanya ditentukan fondasi yang tidak kelihatan. Tapi orang bodoh atau biasanya yang berhubungan dengan bisnis, ya, pokoknya rumahnya kelihatan baik, saudaraku, harganya murah, materialnya juga tidak perlu mahal-mahal, ya memang untuk supaya beruntung sebesar-besarnya. Nah, ini nggak akan tahan menghadapi badai, hujan atau lindu atau gempa, saudaraku. Nah, seseorang yang ingin punya rumah yang baik tentu fondasinya harus kuat. Nah, kalau seseorang ingin mempunyai impian yang besar, rumah tangga yang bagus, ngimpi, tapi didasarkan fondasi yang rapuh, seperti harta benda, seperti mobil, pangkat, seperti status sosial, itu luar saja. Dan itu memang baik sih kalau Tuhan memang memberkati kita seperti itu. Tapi itu tidak sepenting fondasi yang di dalam, saudaraku. Nah, fondasi yang di dalam yang tidak kelihatan, antara lain hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua, kesetiaan. Yang ketiga, dan lain-lain sebagainya. Nah, saya akan membahas tentang kesetiaan sebagai fondasi yang tidak kelihatan. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang bisa kesetiaan itu tidak hanya secara fisik, ya, tidak selingkuh dengan terhadap pasangan yang resmi. Tetapi itu juga menyangkut dengan pikiran atau hati. Nah, saya ingin Bapak Ibu Saudara, kita menghindari dari perselingkuhan. Nah, tapi kalau itu sudah terjadi dan saudara sudah bertobat, lupakan, jangan mengingat masa yang lalu. Tapi ini kalau saudara sedang bergumul, nah, saya akan membeberkan kepada Bapak Ibu Saudara supaya kita jangan jatuh ke sana. Sebab Tuhan murah hati, dan kalau kita sudah ke sana dan kita jatuh, Tuhan bisa memberi pengampunan asalkan kita bertobat. Dan jangan sampai terulang terus-menerus, saudaraku. Sebab dikatakan kitab suci, coba kita akan lihat dalam kitab Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-19, ya. Tolong PowerPoint-nya. Sebelum ini yang pertama. Oke, bangunan, oke. Sudah yang kedua? Oke, sekarang yang ketiga, ya, memang yang ketiga. Oke, kita akan lihat dalam kitab Galatia tadi pasal yang ke-5 ayat 19. Perbuatan daging adalah nyata, ya. Telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kedengkian, kemabuan, pesta pora, dan sebagainya. Nah, di situ dikatakan tentang percabulan, tentang hawa nafsu, tentang kecemaran, saudaraku. Nah, jangan lupa bahwa orang-orang yang melakukan hal ini tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Seperti yang kubuat dahulu, bahwa barang siapa yang melakukan hal-hal yang demikian, ayat 19, 20, 21, ia tidak akan mewarisi kerajaan surga.
Nah, kita lihat lagi juga di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 9 dan 10. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 9 dan 10. 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10, janganlah sesat yang B, orang cabul, percabulan, saudaraku ya, penyembahan berhala, orang yang berzinah, banci itu laki jadi perempuan atau perempuan jadi laki termasuk dia. Orang pemburit itu sama dengan gay, ya homoseks. Pencuri, orang kikir, pemabuk, fitnah, penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah dan seterusnya. Ini sekedar saya ngomong kepada Bapak Ibu Saudara itu, ini memang hal ketidaksetiaan ini hal yang sangat serius sekali. Tapi ayat pokoknya kita akan lihat dalam Maleakhi pasal yang kedua, saudaraku. Maleakhi pasal yang kedua. Kita akan mulai ayat yang 10 saja supaya nanti kisahnya ini enggak terputus. Maleakhi 2 ayat 10, bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama yang lain, suami dan istri atau istri dengan suami? Dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita. Yehuda berkhianat, perbuatan keji dilakukan di Israel, di Yerusalem, sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasih Tuhan dan telah menjadi suami anak-anak perempuan Allah asing. Ini menyangkut dengan orang-orang Israel yang menikah dengan orang yang bukan Israel. Atau kita anak-anak Tuhan menikah dengan orang yang bukan anak Tuhan, yang akhirnya menjadi pasangan yang tidak seimbang dalam 1 Korintus dikatakan. Dan itu sangat tidak disukai Tuhan. 12, biarlah Tuhan melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segenap keturunan orang yang berbuat demikian, sekalipun ia membawa persembahan kepada Tuhan semesta alam. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan, kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata. Ya, kita berdoa dengan tangisan, rintihan, oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Jadi kamu bertanya, ayat 14, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadikan saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri perjanjianmu. Perhatikan, engkau telah tidak setia di sini. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istrinya dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan, Allah Israel. Juga orang-orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan jangan berkhianat. Hari-hari ini adalah waktu-waktu yang susah untuk setia. Itu sebabnya saya harus membawa Bapak Ibu Saudara dan saya sendiri dan keluarga untuk menjadi pribadi-pribadi suami, istri yang setia. Apapun yang sudah kita lakukan dahulu, lupakan yang di belakang. Sekarang kita mengarahkan diri kepada yang di depan, saudaraku ya. Karena Tuhan mengendaki, kalau kesetiaan itu dalam bahasa Inggrisnya komitmen itu janji setia. Nah, itu sebabnya sebelum saudara diberkati pada waktu pernikahan ada janji setia. Ya, bagi anak-anak muda yang sekarang belum menikah tapi pacaran dan juga tunangan, harus menjaga diri. Bagaimana supaya jangan terjun ke kehidupan suami istri padahal belum resmi. Bagi ibu-ibu yang janda dan bapak-bapak yang duda dan tidak ingin menikah lagi, mungkin ini firman, wah itu untuk aku. Tapi sebetulnya saudara bisa untuk pelajaran, untuk menasihati kepada pasangan ya, anak kita atau menantu atau anak-anak yang masih muda. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mengatakan kepada kita untuk kita tidak berkhianat. Ya, apapun alasannya, kita harus mempertahankan kesetiaan antara pasangan yang satu dengan yang lain. Tapi sebelum itu saya ingin satu kali lagi kita membaca dalam kitab Matius pasal yang ke-5 ayat 27 sampai 30. Matius pasal yang ke-5 ayat 27 sampai 30. Di situ dikatakan, kamu telah mendengar firman jangan berzinah.
Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan dan mengingininya, dia sudah berzinah dengan dia dalam hatinya. Memang zaman dulu ini hanya untuk laki-laki. Biasanya perselingkuhan itu hubungan eratnya dengan laki-laki. Tetapi tidak lagi sekarang, saudaraku ya. Termasuk ibu-ibu atau wanita, itu angka perselingkuhannya dan yang tidak setia kepada suami meningkat tajam. Karena emansipasi wanita, perempuan sudah bisa bekerja mencari uang sendiri, ada yang pendidikannya lebih tinggi dari suaminya. Ya. Kita lihat beberapa perempuan mencapai prestasi-prestasi dalam pekerjaan, di asuransi, di perbankan, itu rata-rata cewek-cewek semuanya. Bahkan di rumah sakit dokter, spesialis, bahkan ada yang jadi menteri, perempuan-perempuan. Ada juga wanita yang menjadi perdana menteri, sehingga derajatnya semakin meningkat. Dan seiring itu dengan itu juga, maka meningkat juga hak-haknya dia, sehingga nanti perselingkuhan ini tidak lagi didominasi oleh bapak-bapak atau kaum laki-laki. Ya. Di akhir-akhir ini termasuk ibu-ibu. Jadi ini tidak ada alasan laki perempuan sama saja. Ya. Karena tadi media yang sekian banyaknya dan pornografi yang melanda di seluruh dunia ini menyebabkan ketidaksiaan ini digerogoti. Nah, ketidaksiaan itu ada hal-hal yang sebelumnya terjadi. Nah, itu harus kita babat dulu sebelum kita nanti jatuh. Karena lebih baik kita menangani apa yang ada di pikiran. Tuhan Yesus ngomong, seseorang kalau memandang perempuan dan menginginkannya, itu supaya apa, saudaraku? Supaya dia tidak terjadi perselingkuhan di fisik. Jadi perselingkuhan ini tidak hanya secara fisik, tapi juga secara pikiran atau hati. Nah, kalau sampai di hati atau pikiran, nah itu yang kita babat dulu. Sebelum kita betul-betul nanti, kalau enggak, sebab itu akan terjerumus, saudara akan berzinah dan berselingkuh secara fisik dengan orang yang ada di pikiran saudara. Itu sebabnya kalau seseorang tertarik di pikiran, itu belum berdosa. Saudara harus menanganinya. Tidak hanya saudara yang saya juga sama saja. Delok wong wedok ayu, ting-ting, cantik, dan langsing seksi, ya siapa sih nggak tertarik orang laki-laki yang normal, saudara? Ibu-ibu juga begitu ya, mungkin laki-lakinya sispek, ganteng, sugih, dan penampilannya bagus. Ini juga sangat menarik. Nah, beberapa teman-teman kita yang dulu pernah hilang sekarang muncul di Facebook, ini jauh munculan reuni, mungkin ada klub-klub tersendiri di mana saudara nanti akan punya pikiran, waduh, andai kata aku nikah dengan ini dulu. Nah, ini ada beberapa hal yang kita perlu lihat, saudaraku. Apa saja yang dibutuhkan untuk fondasi yang kuat kesetiaan? Tidak hanya secara fisik, tetapi hati, ya, secara hati. Nah, tanda-tanda orang yang selingkuh di hati, yang bahasa Inggrisnya emotional affairs, affair di pikiran, di hati atau di pikiran, ya itu harus saudara taklukkan dulu. Melakukan percakapan yang Anda tidak mau pasanganmu tahu. Nah, kalau saudara sudah ngomong-ngomong dengan seseorang, pokoknya jangan sampai pasanganku tahu, entah itu perempuan atau laki-laki, saudara. Itu sudah tanda-tanda saudara harus membabat dulu. Sebelum itu masuk ke fase yang berikutnya. Sebab kalau itu dibiarkan, saudaraku, kita akan masuk zona yang kuning, ya. Nah, melakukan percakapan yang Anda tidak mau pasangan Anda tahu. Jadi ya delik-delian. Akhirnya janjian. Loh, ada begini ini orang melakukannya ketika keluarga itu adem dan ayem. Gak ada masalah sebenarnya, saudaraku. Sekarang itu saya lihat juga di Google itu survei mengenai itu tidak harus ada percekcokan laki perempuan dan terjadi singgung menyinggung, perkelahian. Kadang-kadang rumah tangga yang adem ayem pun itu keserang juga ini, saudaraku. Karena biasanya orang laki, orang perempuan, ya kalau dengan pasangannya dalam waktu yang lama sekali itu biasanya pengen mempunyai petualangan cinta, gitu loh, saudaraku. Sehingga ada ibu-ibu mempunyai kekasih tersembunyi. Karena sayang lamanya dengan suaminya, sebetulnya nggak terlalu ada masalah sih, ya. Suami juga begitu, karena lama delok irungi ngono gak berubah-berubah, terus delok pipi ini malah ngono malah kempot, saudaraku. Dan itu akhirnya juga melirik ke kanan, melirik ke kiri sebagai petualangan, akhirnya mempunyai kekasih wanita gelap atau rahasia yang disebut pil dan will. Ya,
Ya, saudaraku. Nah, itu sebelum kejadian hal-hal yang lebih parah lagi. Dan yang kedua, berusaha menarik perhatian secara khusus kepada seseorang yang bukan pasanganmu. Jadi kalau saudara dandan ya ke suatu pertemuan nikah atau syukuran atau saudara ada klub kumpulan, saudara lagi berdandan dengan pikiran di rumah, wah aku mulai didelok kae, aku tak dandan sing apik. Tapi dandan sing apik yang umum sih untuk semua orang nggak masalah, saudaraku. Kita ke dandan ya harus sepadan dengan kondisi pernikah atau kondisi di desa atau apapun. Tapi kalau sudah pikiran kita, aku dandan si dia yang bukan pasangannya, supaya menarik perhatian saudara. Nah itu sudah memulai ada di pikiran, dan ini mulai harus diperangi, saudaraku. Jadi saudara harus mempunyai cadangan di pikiran tentang firman Tuhan, tentang janji-janji Tuhan, supaya engkau kuat. Karena konten-konten yang saya ngomong pornografi tadi 1 juta lebih, saudaraku. Ya. Nah, belum lagi internet yang macam-macam yang berjubel-jubel di pikiran kita. Nah, kalau engkau tidak punya pembanding, tidak punya cadangan di pikiran untuk melawan itu, maka kita susah, saudaraku. Malah kita memberi lahan yang cukup lebar. Akhirnya semakin lebar, dan semakin dalam. Yang ketiga, berusaha mencari kesempatan berduaan dengan dia yang bukan pasangan. Ya macam-macam, mungkin ke angkringan ya saudara, mungkin di kafe, atau mungkin ikut piknik sih dengan rombongan besar tapi nyelinap berdua di suatu tempat. Nah ini masih di pikiran loh saudaraku ya. Jadi masih di pikiran, belum bertindak. Itu sebabnya saya pengen nanti saudara memotong di sini ini supaya kita menang. Tidak hanya saudara, termasuk saya ini juga. Podo ae kabeh, wong lanang wong wedok wis podo ae. Pokoknya normal podo ae, kecuali enggak normal ya. Jadi berusaha mencari kesempatan berduaan dengan dia yang bukan pasangan. Terus yang keempat, ini ada 10 ya saudaraku. Yang keempat, menghapus WA atau email seseorang sebab tidak mau pasanganmu melihat. Nah kalau saudara terima, sudah ada dek gitu ya dengan seseorang lawan jenis, dan saudara akrab, saudara harus berhati-hati ya. Sebab roh perzinahan, roh perselingkuhan itu marak dan hebat serangannya di keluarga kita. Kita harus mempertahankan, kita harus berjuang habis-habisan. Nah kalau perlu ya didelok nih suami kan gitu, supaya enak, supaya kita ini bebas, tidak ada selintutan, tidak ada delak-deli. Sebab setan itu akan bertahta, bercokol di tempat yang gelap. Itu tempatnya dia. Jangan sampai HP-nya di password. Wah, ini bojoku ben gak ngerti apa nih bojoku ini jadul. Kok jadul apa jenenge? Gaptek ya. Wis tak kowe iki ben mau klakokli gak iso delok-delok. Padahal di situ banyak rahasia. Nah, beberapa kasus memang akhirnya ketahuan suami atau istri yang karena HP atau WA-nya itu memang diselidiki di otak-atik saudaraku, akhirnya harus menyelesaikan. Nah, timbang daripada menyelesaikan seperti itu dan saudara kemana gegem HP terus saya. Nanti ning WC HP ini digawa-gawa. Wih, wadus orang naik banyu bawa kemana-mana. Sampai tidur kayak ngisor bantal. Ben ra digerayangi bojoku. Nah ini sudah saudara hidup di dalam gelap, ya. Gak boleh, saudara harus belak-belakan. Malah lek ngomong lek memang tertarik kepada seorang langsung ngomong bojone. Pah, iki aku kok tertarik wong iki dongakno Pah. Ben pikir aku ora molak-malik tekan ndi-ndi. Iki lho, WA-ne. Gitu saudaraku. Ya memang susah. Nah, itu kayak orang apa namanya? Nah, kalau saudara pengen hidup damai sejahtera, nggak selintutan, nggak adem panas ngolek konangan bojone, ya harus begitu. Ada WA, ada email, yus terang-terangan toh saudaraku ya, terang-terangan saja. Wah, ini kok emailnya kok romantisme, dan tak hapus saya seret, hilang wisan saudaraku. Tapi masih ada di pikiran, ben ora diwaca bojone kan gitu. Ya, nah ini lama-lama saudaraku. Nanti ada saudara hubungan yang bukan resmi dengan suami saudara, tapi hubungan di pikiran di sini, yang namanya emotional affair, ya. Terus membuat fantasi romantisme seks yang konsisten
dengan seseorang yang bukan pasanganmu. Nah kalau saudara tertarik kepada seseorang dan gak omong kepada suami, HP-nya, WA-nya juga di password, emailnya juga disembunyikan, saudaraku. Nah dalam kondisi yang seperti itu, saudara akan lambat laun akan digiring setan, iblis, untuk berfantasi kepada orang yang bukan pasangan saudara. Hubungan suami istri dengan dia, padahal bukan suami atau bukan pasangannya, saudaraku. Nah ini bisa terjadi seperti itu. Nah saudara harus mempunyai tadi serep ayat, serep firman Tuhan. Sebab itu nggak bisa kita halangi. Kita nggak bisa menghalangi burung terbang di atas kepala kita, nggak bisa gusai. Ya. Tapi kalau burung nelek di kepala, ya kudu digusah, besarnya digusah gitu loh. Nah kita nggak bisa konten-konten yang jutaan di seluruh dunia wis tanpa bisa dikendalikan oleh negara manapun, saudaraku. Nah kita ya itu yang seliweran di situ. Hanya kitalah yang harus menjaga. Makanya firman Tuhan mengatakan bahwa senjata perjuangan kita bukanlah daging, bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng, menawar siasat iblis dan menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Pikiran, Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-1. Jadi saudara harus menundukkan pikirannya kepada Kristus. Sebab kalau tidak, dan ini biasanya memang liar, saudara harus ini harus dididik, harus diarahkan, harus dibawa benar-benar mengerti firman Tuhan. Kenapa Tuhan mengatakan demikian? Karena Tuhan itu mencintai keluarga. Coba kita lihat dalam Ibrani 13 ayat 4. Ya. Ibrani 13 ayat 4. Ibrani 13 ayat yang keempat. Oke, 1, 2, 3. Adalah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan jangan mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezinah akan dihakimi Allah. Nah saudara harus berhati-hati ketika engkau tidur di tempat tidurmu. Tidak hanya engkau tidur dengan orang yang bukan pasangan, termasuk dengan fantasi-fantasi yang ada di sini, yang bukan pasangan saudara. Ya, lebih baik membayangkan pasangan meskipun sudah gendut ya, meskipun sudah umur, saudaraku ya, difantasikan jadi bidadari, bagaimana caranya supaya saudara bisa mengasihi dia, mencintai dia dan seterusnya, daripada fantasi kepada orang-orang yang bukan menjadi pasangan saudara. Dan ini yang nanti akan menyebabkan Bapak Ibu Saudara bisa jatuh ke lubang yang dalam ya. Dan ini kalau sudah ke sana payah, saudaraku. Ya, membuat fantasi romantisme konsisten dengan seseorang yang bukan pasanganmu. Yang keenam, yang ke-6 ya. Selalu membandingkan pasanganmu dengan orang tersebut. Orang itu tampaknya selalu lebih baik dari pasanganmu. Ya jelas, wong saudaraku, tiap-tiap hari dengan suami atau dengan istrimu, roh kelakuannya, tahu tabiatnya, tahu kelemahannya, nek gegeran, nek ngomong, nek ngorok, nek turu, memaksa seseorang. Dan saudara itu tahu. Nah dengan orang yang saudara nggak hidup bersama-sama sekian puluh tahun, dengan orang yang saudara menjadi idaman di pikiran, ya mesti yang orang lain itu mesti lebih baik. Katanya peribahasa, rumput tetangga itu lebih hijau daripada rumput dewe. Nah yang ngono kuwi memang saudaraku. Nah ini Bapak Ibu saudara harus hati-hati. Dan iblis itu memang senang membuat kekurangan-kekurangan pasangannya ini menjadi menjengkelkan, membuat sumpek. Tetapi Tuhan ini bisa mengubah, saudaraku, situasi kondisi keluarga. Loh, saya itu pernah menyaksikan ada seorang direktur ya, yang menikah dengan pembantunya. Pembantunya ya kulitnya agak peteng sedikit, agak pendek, saudaraku. Tapi kok bisa ya? Istrinya cantik, putih, berpendidikan. Nah, tapi karena karakternya, saudaraku ya. Nah, dia bisa membayangkan seorang bawahannya seperti itu menjadi lebih baik dari istrinya yang sebetulnya lebih baik. Jadi pikiran ini yang banyak sekali berperan dalam hidup kita. Itu sebabnya harus ditaklukkan, ditundukkan kepada Kristus, saudaraku. Ya, coba kita lihat ayat ini yang tadi saya bacakan, Roma pasal yang ke-12 ayat kedua. Roma pasal yang ke-12 ayat
2 Korintus 10 ayat 5. 2 Korintus 10 ayat 5. Sorry. Dua Korintus 10 ayat 5. Adel bisa bacakan? Berdiri. Mematahkan. Kami menawan segala pikiran dan pikiran kita ditaklukkan, ditundukkan kepada Kristus, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini perlunya Bapak Ibu Saudara mempunyai saat teduh dengan Tuhan. Sebab kalau engkau itu dingin dengan Tuhan, ini berbahaya. Ya. Engkau tidak akan baca Alkitab, engkau tidak akan ke gereja dengan rutin atau ke komsel, engkau tidak akan bisa melayani Tuhan, dan hasil saudara akan mengadakan kegiatan-kegiatan di luar kehidupan rohani yang bisa bertumbuh. Saudara akan bersahabat dengan kawan-kawan yang tidak mengenal firman, dengan mereka-mereka yang punya kebiasaan yang berlawanan dengan firman Tuhan, setiap hari seperti itu. Dan itu mempunyai andil yang besar seseorang untuk menggoleng hidup kesetiaannya kepada pasangannya. Nah, itu sebabnya saat teduh pribadi penting. Mesbah keluarga sangat penting. Bahkan sekarang ini saya anggap maha penting. Kalau saudara sudah menyisihkan doa rumah tangga, minim itu seminggu sekali. Kalau bisa 3 kali, kalau minim 2 kali. Itu harus diadakan. Sebab engkau ingin membangun. Membangun apa? Fondasi yang kuat. Yang kuat bagaimana? Yang tidak kelihatan bersama dengan Tuhan. Dan kesetiaan itu. Maka kita akan menjadi rumah tangga yang kokoh, saudaraku. Nah, yang berikutnya adalah selalu berpikir tentang orang ini, tahu detail keluarga dan pekerjaannya. Nah, orang yang kagum dengan seseorang yang bukan pasangannya, itu selalu akhirnya mengerti apa kehidupan rumah tangganya, pekerjaannya, dan seterusnya. Sehingga itu menguasai pikirannya, ya saudaraku. Dan pikiran ini biasanya tindakan selalu mengikuti pikiran, itu kurang ya, mengikuti pikiran. Apa yang dipikiran saudara akan bertindak ke arah apa yang kita pikirkan. Berikutnya adalah mencari cara menjauh dari pasanganmu. Karena sudah hambar yang dipikir orang lain, saudaraku. Maka dia akan selalu berusaha tidak terlalu punya komunikasi yang bagus. Ya saudara, tidak akrab, tidak mesra lagi. Dan itu salah satu tanda-tanda. Bapak Ibu harus segera menangani ini. Saudara harus belajar banyak ya, selain di internet itu hal-hal yang negatif banyak, tapi yang positif juga banyak. Di YouTube juga banyak. Bagaimana menjadi mesra suami istri, bagaimana menjadi pasangan yang aduhai walaupun umurnya sudah 60-an. Saudara, itu ada kabeh ya. Tapi bagaimana selingkuh ya enek ning ngono. Bagaimana selingkuh supaya tidak diketahui, ada coba jebret gitu. Bagaimana setelah diketahui tapi punya alasan-alasan supaya bisa diterima suami atau istri. Kuwi yo enek, aku yang gumun sampai kayak gitu itu. Tapi saudara harus lihat apa yang baik untuk pertumbuhan rohani kita, saudaraku. Nah, keinginan hubungan seks dengan pasangan menjadi rendah dengan pasangan saudara karena sudah memang hambar, sudah pasangannya pikirannya ke arah yang lain. Dan yang terakhir, merencana hidup yang baru dengan orang tersebut. Akhirnya wah, aku nek hidup karo wong iki yo, karo ibu iki, saku ketoke ideal. Aku engko arep ngene merancang gini-gini. Itu ada di pikiran. Ini masih pikiran, saudaraku. Yang saya maksud ini. Sebab pikiran ini kalau dibuai terus dan terus-menerus menghasilkan memang kenyataan. Nah, saya rindu ini pasangan-pasangan kita yang ada di sini, nanti suami istri, saudaraku, kita akan berdoa supaya kita berdoa kita menjadi pasangan-pasangan yang setia. Apapun tidak bisa memisahkan kita. Sakit penyakit, goncangnya ekonomi, bekerja atau tidak ada pekerjaan, kondisi di luar, saudaraku, tidak bisa dan tidak boleh memisahkan kita. Sebab tadi dikatakan Tuhan itu membenci perceraian. Ya. Jangan sampai ada salah satu orang berkhianat. Nah, kita memang sulit, ya, memang sulit. Tapi itu jalan masuk kerajaan surga. Saya juga tidak bisa membayangkan juga kalau pasangannya stroke selama 10 tahun, 15 tahun dan tidak bisa hubungan suami istri. Itu memang berat. Tapi memang firman Tuhan nggak bisa karena alasan seseorang sakit terus cari pasangan yang lain. Nggak bisa, saudaraku. Dan itu kenapa demikian? Memang Tuhan mengatakan bahwa untuk masuk dalam kerajaan Allah kita harus melalui pintu yang sesak. Karena lebarlah jalan dan luaslah pintu yang menuju kebinasaan. Tetapi sempitlah pintu dan sesaklah jalan yang menuju kepada
kehidupan. Nah, itu memang sukar. Tapi saya percaya Tuhan mesti memberi kekuatan kepada Bapak Ibu Saudara untuk menjadi suami yang setia, istri yang setia. Kalau saudara sedang mau uh, mau pernikahan, apa sebelum pernikahan itu? Uh, tunangan ya. Saudara harus menikah harus setia dengan pasangan. Ya. Karena ini kudus dan Tuhan akan memberkati kita yang mempertahankan pernikahan ini dengan baik. Jadi, Bapak Ibu, sekali lagi saya ngomong bahwa hal-hal yang terjadi secara fisik, jadi perselingkuhan ini tidak dimulai dari tempat tidur bareng. Itu biasanya dari pikiran dulu. Ya, selama berbulan-bulan sebelumnya atau berminggu-minggu sebelumnya. Tapi akhirnya berakhir di tidur bersama. Nah, ini untuk menghindari itu, tadi ada 10 poin, saudaraku. Nah, itu saudara harus cepat-cepat perangi dan hantam dia dan usir dia. Dan saudara perang dengan firman Tuhan yang ada di pikiran, sebab itu masih di pikiran. Makanya saudara harus memasukkan firman itu, dan firman itu dahsyat. Dia akan memberi kekuatan kepada saudara tatkala kita lemah. Kita meminta kepada Tuhan kemurahan hati agar Tuhan juga menolong kita. Ya, ketika kita harus menghadapi masa-masa yang sulit ya. Sekarang masanya sangat sulit sekali saudara untuk setia. Tapi bukan tidak bisa tidak setia saudaraku ya. Tapi kita pasti bisa setia jikalau kita bertahan dan kita memohon kepada Tuhan memberikan kekuatan, kemurahan, dan anugerah. Dan kalau kita setia, saudara bayangkan, akan memberikan dampak kepada anak cucu, kepada anak-anak yang nanti nikah. Dan sebab kalau ini kita sudah tidak setia, dan dampaknya kepada anak-anak itu sangat luar biasa. Ya, masa depan mereka, sekolah mereka. Kalau suami istri berpisah, saudaraku, itu anak-anak itu bagaimana? Saudaraku, mereka akan trauma untuk hidup berkeluarga nantinya. Terus yang kedua juga, mereka belum tentu bisa sekolah. Karena orang kalau sudah bercerai, pisah, itu akan menghancurkan ekonominya, modalnya untuk ke depan, dan banyak sekali efeknya. Ya. Nah, sebelum saya tutup ini, saya ingin Pak Mas Manasya ya, untuk memberi sedikit kesaksian tentang keluarga dari Jember jauh-jauh. Mari saya kasih kesempatan untuk 5 menitan sekitar. Oke, salam selamat pagi Bapak Ibu saudara semuanya, dikasih Tuhan. Senang sekali pagi hari ini saya bisa berjumpa kembali. Saya tidak tahu berapa kali saya sudah beribadah di sini, tapi memang saya berasal dari sini ya. Saya adalah suami dari 2 orang anak dan 1 istri tentunya. Anak pertama saya sekarang sudah kuliah semester 7 dan anak perempuan saya Tirsa, boleh berdiri Tirsa. Tirsa berdiri. Ayo berdiri, tidak apa-apa. Ayo berdiri. Oh ya, ini adalah anak kedua saya, perempuan, dan dia berusia 17 tahun lebih ya. Bulan Juni kemarin sudah berulang tahun yang ke-17 tahun. Dan istri saya boleh berdiri. Mungkin sebagian banyak sudah tahu, tetapi ini istri saya. Berasal dari Lumajang dan saya sudah menikah tahun ini masuk tahun yang ke-23 tahun. Ya, puji nama Tuhan, saya diberkati dengan luar biasa. Karena saya tahu bahwa apa yang dikerjakan Tuhan dalam hidup kita selalu membawa kebaikan dalam hidup kita, dan itu juga dikerjakan Tuhan di dalam hidup keluarga kami. Tuhan boleh mengajarkan banyak hal dalam hidup kami, bahwa keluarga adalah bagian yang terpenting yang harus mendapat perhatian khusus dari saya sebagai kepala dan berumah tangga itu. Dan saya membawa istri dan anak saya untuk melayani Tuhan. Puji nama Tuhan, mereka boleh melayani saya. Bapak Ibu bisa melihatkan kanal YouTube GPPS Jember. Saya sekarang bekerja di GPPS Jember. Ketika saya melayani sebagai worship leader, di situ ada anak saya yang bermain musik dan yang perempuan menjadi singer untuk menunjang pelayanan di gereja. Nah, tadi Pak Gembala meminta saya untuk menyaksikan satu kesaksian. Saya singkat saja, Bapak Ibu saya sekalian. Sebetulnya tidak berkaitan dengan keluarga, tetapi berkaitan dengan diri pribadi saya sendiri. Saya masih ingat
kurang lebih 11 tahun lebih yang lalu, saya ini senang badminton, Bapak Ibu Saudara sekalian. Lah, tetapi di sela-sela kesenangan saya badminton ini, saya juga harus mengurus banyak kerjaan, termasuk karena saya juga mempunyai beberapa toko yang ada di Lumajang. Jadi begitu saya capek, tetapi saya juga tidak bisa menolak keinginan dari teman-teman untuk saya bermain badminton pada saat itu. Saya iakan permintaannya untuk saya bergabung dengan mereka, saya bermain badminton, tidak ada masalah Bapak Ibu Saudara sekalian. Tiba-tiba masalah muncul ketika sudah di akhir badminton itu selesai. Saya mulai tidak nyaman dengan kaki saya, dua-duanya kanan kiri di bagian paha. Kemudian saya memutuskan untuk mundur ya. Saya bilang sama teman-teman, saya mundur, saya tidak kuat, saya bilang begitu. Nafas masih bagus, pukulan tangan saya untuk memukul kok itu juga masih bagus. Tapi saya memutuskan untuk keluar. Tapi teman-teman maksa saya untuk masuk lagi. Ayolah Pak, masuk lagi, tidak apa-apa. Tinggal sedikit, waktunya tinggal sedikit. Ayo selesaikan, nanti selesai udah. Saya masuk lagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya masuk ke lapangan badminton lagi. Saya pengen menyelesaikan badminton itu. Walaupun saya tahu pasti saya kalah, karena kaki saya dua-duanya sudah sangat berat sekali ya untuk melangkah dan untuk berlari mengambil bola. Entah kenapa saya juga sudah merasa bahwa saya ini bukan orang yang pantang menyerah sebetulnya. Tapi saat itu saya betul-betul menyerah. Saya keluar dari lapangan dan saya katakan, sudahlah kalian menang dan saya kalah. Saya bilang begitu. Tidak ada masalah ketika saya sudah selesai latihan itu. Kemudian saya duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika saya duduk, mulai saya merasakan sesak di dada saya. Nah, saya melakukan satu hal yang ceroboh karena memang saya tidak berpengetahuan dalam hal ini. Ketika saya duduk sesak nafas, kemudian saya tidur. Nah, ini yang kemudian menjadi kata dokter jantung. Waktu itu saya sempat konsultasi dengan dokter jantung Evan, masih muda dokternya. Dia katakan, jadi aliran darah ke jantung itu istilahnya membanjiri jantung itu. Jadi apa ya? Bludak, mompa jantung kembali itu jadi susah gitu loh. Nah, pada saat itu saya sudah tidak kelihatan apa-apa, tapi saya masih sadar 100%. Saya masih bisa mendengar teman-teman saya bicara, memberi semangat saya untuk ambil nafas dan sebagainya. Saya berdiri baik yang mijitin, bahkan beberapa teman ngeroi punggung saya masih ingat jelas itu. Kemudian lama sekali saya sudah berpikir, aduh mungkin ini waktunya saya dipanggil Tuhan. Saya panik, tetapi saya berusaha untuk tetap tenang. Saya coba ambil nafas. Kemudian saya punya satu titik di mana saya bisa ambil nafas. Ketika saya bisa ambil nafas itu, waduh, rasanya agak sedikit lega. Tetapi sudah tidak lagi sesak yang begitu mencekam saat itu. Saya bisa ambil nafas dan kemudian saya sudah ngambil secara ritme gitu 1, 2, 3 saya ambil nafas. Tetapi saya tidak bisa duduk lagi. Saya berdiri 3 jam untuk bisa bernafas dengan baik. Saat itu saya diingatkan oleh Tuhan bahwa sebetulnya kematian itu bisa datang tanpa kita duga-duga. Bapak Ibu, maaf, mungkin saya sedikit menangis ya. Tetapi saya menangis bukan karena saya mati. Saya tidak takut mati Bapak Ibu sekalian. Saya takut saya belum benar di hadapan Tuhan. Dan ketika saya sudah diberikan kesempatan oleh Tuhan, ini adalah hidup saya yang kedua Bapak Ibu. Itu artinya ini adalah waktu saya untuk melayani Tuhan. Dan sejak saat itu saya sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan. Saya bawa anak-anak saya untuk melayani Tuhan. Saya bawa istri saya untuk melayani Tuhan. Saya tahu ini adalah hidup saya yang kedua. Saya tidak akan sia-siakan lagi. Bapak Ibu saudara sekalian, saya adalah salah satu majelis di gereja GPPS Jemaat Jember ya. Saya diangkat majelis ketika saya berumur 28 tahun. Sangat mudah sekali. Dan kemajelisan di sana sampai akhir hayat. Jadi saya sudah menjadi majelis di sana kurang lebih 21 tahun. Saya mau masuk 21 tahun ini. Sudah 20 tahun lebih saya menjadi majelis. Tetapi saya ingin memberikan contoh khususnya buat anak-anak muda, bahwa saya katakan ketika saya sebelum pacaran,
ketika saya pacaran, ketika saya sudah menikah, ketika saya sudah punya anak kecil, anak saya besar dan sekarang bahkan sudah kuliah, saya tunjukkan pada mereka, ayo melayani Tuhan. Bapak Gembala dan Ibu Gembala tahu, dan Pak Agung dan beberapa teman termasuk Pak Timur dan beberapa teman yang lain, Mas Toto, Mas Gersom juga adalah orang-orang yang dulu membangun gereja ini dengan kecintaan yang tulus kepada Tuhan. Agar apa? Agar nama Tuhan dipermuliakan dan kita bisa mengabarkan kabar keselamatan bagi orang-orang yang mengenal Tuhan. Saya pikir saya sampaikan, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kalau kita hidup sampai dengan saat ini, semuanya oleh karena berkat dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kita semuanya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, Tuhan memberkati. Ya, tepuk tangan. Terima kasih. Makasih. Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan pujian ini. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Tolong LCD-nya tadi udah saya kami datang. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Dari awal sekali lagi. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir. Janji setia sampai akhir. Mengasihi satu dengan yang lain. Mengasihi Yesus. Kita angkat tangan kita. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kuasa-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Singernya saja pakai keyboard. Bapak Ibu Saudara, saya mohon suami istri berdekatan, berpelukan, kita berjanji untuk setia menjadi pasangan satu dengan yang lain. Saudara dekati suami atau istri saudara. Kayak saya sama Bu Ilham. Melayani Tuhan. Dekati yang kalau sudah berdekatan ya sudah dipeluk seperti ini ya. Suami istri. Nah, yang tidak punya pasangan, saya mohon cari pasangan dua-dua orang. Laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Para saudara yang betul pasangan, saged berpasangan kalian istri kalih istri, jaler kalih jaler. Keluargaku melayani Tuhan. Sudah? Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Amin. Bagi kami Engkau segala. Dirangkul perempuan dengan perempuan, laki dengan laki yang gak punya pasangan juga merangkul pasangan laki dengan laki, perempuan dengan perempuan ya. Sudah? Keyboardnya aja pelan-pelan keyboardnya. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa
agar Tuhan memberikan kita kesetiaan suami istri. Terima kasih Tuhan Yesus. Doakan suamimu, doakan istrimu supaya menjadi pasangan yang setia sampai akhir. Aba ya Bapa, di dalam nama Yesus, pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami mendengar firman-Mu, dan memang daging kami seringkali lemah. Kami tidak bisa melakukan tanpa kekuatan-Mu. Tetapi kami tahu bahwa Engkau sudah memperlengkapi kami dengan roh yang besar, yang lebih kuat daripada daging kami. Pagi hari ini kiranya kekuatan itu mengalir kepada seluruh umat-Mu. Hamba berdoa meminta kuasa-Mu turun atas setiap pasangan yang ada di gereja ini. Tuhan, kuatkan kami, buat kami setia seperti Engkau setia. Karena Engkau sudah lebih dulu setia Tuhan. Itulah sebabnya mampukan kami. Dengan kesetiaan ini kami tahu bahwa kuasa-Mu akan bekerja kepada keturunan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, bahwa keturunan kami adalah keturunan ilahi yang akan mempengaruhi dunia, yang akan mempengaruhi sekeliling kami. Tuhan, kuduskan kami. Sekarang pagi hari ini, ketika Kau dapati hati kami berbalik karena firman-Mu, mungkin ada banyak pikiran-pikiran yang tidak kudus. Pagi hari ini kuduskan kami dan ampuni kami. Ketika kami datang kepadamu dan berkata, tolong kami Tuhan, ampuni. Aku percaya bahwa Engkau sedang mengampuni kami. Setiap orang yang datang kepadamu Tuhan dan mengakunya, maka pengampunan-Mu akan turun. Dan ketika pengampunan-Mu turun, di situ ada kuasa pemulihan kepada kami. Di dalam nama Yesus, roh-Mu, roh kesetiaan memenuhi umat-Mu di tempat ini. Bukan saja kami hanya setia untuk dilihat orang, tetapi kami setia di pikiran kami, di hati kami Tuhan. Sehingga kami bisa menjagai dengan kasih karunia Tuhan. Dan kami bisa mewariskan ini kepada anak cucu kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur pagi hari ini. Amin. Amin, silahkan duduk kembali. Kita memberikan persembahan buat Tuhan pagi hari ini. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ingin ku Pak, kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena aku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga, sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Oh, aku tahu ini menyenangkan hati.
Kita akan memperhatikan pengumuman kegiatan gereja kita selama 1 minggu. Saya serahkan media. Shalom Jemaat El Sada yang diberkati Tuhan. Berikut adalah pengumuman gereja kita untuk 1 minggu ke depan. Komsel minggu ini berjalan sesuai jadwal masing-masing. Doa pagi setiap hari Selasa dan Rabu jam 5 pagi di gereja. Pelayanan orang jalanan hari Selasa pukul 11 siang di Panti. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendukung pelayanan ini, silakan menghubungi Bapak David Kris. Som 1 dan Som 5 setiap hari Jumat pukul 6 sore di gereja. Ibadah El Sadekit hari Minggu sesi 1, 2 dan 3 di Aula Peniel. Ibadah warga senior hari Rabu pukul 10 pagi di Panti. Bagi Bapak Ibu yang berminat untuk bergabung bisa menghubungi Bapak Yefta. Ibadah Yud setiap hari Sabtu jam 6:30 malam di gereja. Ibadah Raya hari Minggu sesi 1 jam 7 pagi, sesi 2 jam 9 pagi, dan sesi 3 jam 4 sore. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, minggu lalu sudah diumumkan bahwa penggalian dana untuk sound system kita hentikan, juga celengan yang biasa ada di depan itu kita hentikan karena kita konsentrasi ke Natalan. Natal kali ini kita akan di Eka Kapti, sepertinya sudah diizinkan di Eka Kapti, jadi cuman sekali. Karena kalau pandemi kemarin itu 3 kali ya, karena tidak bisa berkumpul bersama. Nah, kalau tahun lalu sekitar 100 mungkin 35, saudaraku, keuangan yang saya lupa keuangannya karena belum ada tercantum, tetapi panitia sudah ada. Saudara, bukan 135, yang 150 juta adalah sound system ya. Nah, saudara tadi mendapatkan amplop persembahan Natal. Di dalamnya itu ada 3. Jadi bagi saudara yang kayaknya mungkin pengennya setiap bulan Oktober, November, Desember, saudara bisa melakukannya. Jadi setiap bulan. Tetapi kalau saudara ingin memberi sekaligus juga tetap bisa melakukannya. Nah, keuangan bisa diserahkan kepada Ibu Sum, ya, Bu Andi. Berdiri aja Bu, karena yang lainnya mungkin belum ngerti Bu. Dekatnya Bu Priona itu ya, tolong. Jadi mulai minggu depan amplop itu bisa diserahkan kepada Ibu Andi, Ibu Sum ya. Dan saudara harus mengingat nomor saudara. Kalau saudara tidak ingat ya harus dikasih inisial supaya dicantumkan di sini, saudara bisa cek sudah masuk atau belum keuangan yang sudah diberikan. Nanti tanggal 18 Oktober itu kita ada seminar keluarga sore hari di tempat ini. 18 Oktober berarti hari Selasa, akan dilayani oleh Bapak Freddy dari Semarang. Selasa besok, Selasanya lagi. Nah saudara,
tahun depan sekitar bulan Oktober atau November kita gereja ini merencanakan untuk pergi bersama-sama berziarah bagi saudara ke Israel. Ya, jadi masih ada waktu 1 tahun bagi saudara yang ingin atau rindu, saudara berdoa dan saudara harus nabung kalau memang keuangan ini agak besar, sekitar 2.800 US dollar. Saya kalkulasi kalau US-nya 15.000 sekitar 40, saudaraku. Nah, saudara bisa menabungnya kalau takut untuk keuangan itu kepake, nanti tabungan ini bisa diberikan dititipkan kepada Bu Eva ya, yang akan menampung. Dulu juga seperti itu, tapi kita karena dolar naik terus waktu itu, karena keadaan juga kita belum jadi tahun depan kita akan adakan wisata ke Israel. Bagi saudara yang ingin mengikutinya, tolong saudara bisa mendaftar langsung ke kami ya, karena ke Pak Bambang, karena Pak Bambang yang akan mengurus untuk tour travelnya ini supaya kita dapatkan yang terbaik ya. Jadi memang sudah ada 16 orang yang mendaftar di daftar ini. Saya percaya bahwa memang ya dikehendaki Tuhan sih untuk berziarah. Kalau kita bisa pergi ke luar yang lainnya, kenapa tidak? Karena tempat-tempat itu adalah tempat di mana kita akan melihat bagaimana duri yang ditancapkan di kepala Tuhan Yesus itu benar-benar 5-6 senti, saudaraku. Dan saya percaya ketika saudara itu sebenarnya diberkati Tuhan dan rindu, pasti Tuhan akan memberkati kita sekalian. Daripada yang lainnya mendingan kita pakai untuk berziarah ya. Masih 1 tahun lagi, jadi saudara bisa menyimpannya. Mungkin ada yang baru pertama kali ini hadir? Tidak ada? Belum ada? Mari kita berdiri bersama, kita bersyukur karena keluarga kita adalah keluarga yang diberkati Tuhan. Keluarga kita adalah keluarga yang akan mempunyai dampak. Dan saudara, kita harus ingat bahwa anak-anak kita itu pun harus menerima berkat dari orang tuanya. Jadi jangan segan-segan memberkati anakmu ketika saudara berdoa. Ucapkan, aku memberkati, satu-satu saudara sebutkan mereka. Kalau saudara bingung, saya gak bisa berdoa, ngomong saja, Tuhan, aku bawa anakku ini ke dalam tanganmu, berkati dia, aku memberkati. Berkat orang tua itu sangat diperlukan. Saya sampai hari ini masih memerlukan berkat dari mama saya. Kalau saya berkunjung ke mama saya kayak kemarin, saya bilang, Ma tolong berkati saya. Saudaraku, karena itu adalah hukum yang tertulis dalam Alkitab. Mari kita mengangkat tangan kita. Tuhan, pegang tangan kami. Kami sebagai orang tua seringkali kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi kami percaya Engkau Tuhan yang menuntun kami. Roh Kudus akan menuntun kami supaya kami benar-benar menikmati keluarga kami. Sekalipun Tuhan di akhir zaman ini banyak keluarga goncang, tapi terbukti sampai hari ini Tuhan memberi kekuatan kepada kami. Mengokohkan keluarga kami. Sekarang Abah mohon kiranya kekuatan surga turun atas umatmu, atas keluarga-keluarga yang ada di tempat ini. Di dalam nama Yesus diberkati keluargamu, diperkokoh, diperindah semua hal yang membuat keluarga itu tidak enak. Hari ini aku perkatakan dalam nama Yesus. Roh penerimaan, roh pengampunan mengalir kepada kami, memenuhi hati kami, sehingga benar-benar Tuhan kami tahu kuasa-Mu dan kami menikmatinya. Saudaraku, pulanglah ke rumahmu masing-masing. Lakukan firman Allah yang kau dengar. Mintalah kekuatan Roh Kudus. Maka saya percaya ketika keluarga kita sehat, ekonomi kita pun akan sehat. Badan kita pun akan sehat, tubuh kita pun akan sehat. Diberkati keluargamu, diberkati anak-anakmu, diberkati ekonomimu, sawah ladang ternakmu diberkati oleh Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur pagi hari ini. Amin.
berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan-Mu. Kita angkat tangan kita bersama-sama. Damai dan penyertaan-Mu, damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Bapak, terima kasih. Kami percaya kami pulang membuat kasih yang dari surga, kekuatan yang dari surga, sehingga buat keluarga kami menjadi keluarga yang utuh, yang selalu diberkati, dilindungi oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.